Kembali pada persahabatan kita dengan Al-Quran, bahwa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, entah itu membacanya, memahami maknanya, atau menghafalnya, maka kita gunakan seluruh potensi dari tubuh ini untuk semaksimal mungkin dalam membaca, memahami, atau menghafalnya. Mata kita gunakan untuk melihat, mulut untuk qomat kamit membaca atau mengejanya, tangan kita pakai untuk memegangnya, otak berkonsentrasi, telinga mendengar, kaki ditata untuk duduk nyaman, suara, pernafasan, semuanya kita berdayakan. Subhanallah, karena apa? Karena kelak kita akan dihisap ketika tubuh dan seluruh anggotanya kita gunakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah pun ikut dengan bangga. Allah pun ikut dengan bangga dan senang. Namun sebaliknya, jika tubuh dan seluruh anggotanya lebih banyak kita pakai untuk bermaksiat, maka rugilah kita. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Yasin ayat 65 yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Mengapa harus menjadi sahabat Al-Quran? Ya, karena kita adalah muslim, dan sepantasnya lah menjadikan apa-apa yang baik menjadi sahabatnya. Sahabat diartikan yang selalu menyatu, satu irama, satu tujuan. Sehingga ketika kita jadikan sahabat baik dalam hal ini, Al-Quran pastilah kita menjadi baik. Kalau kita jadikan Al-Quran itu sahabat, insya Allah kita juga akan menjadi baik karena sahabat kita adalah yang baik. Oleh karena itu, Al-Quran selain menjadi hukum Islam, yang pertama dialah pedoman hidup juga bagi seluruh umat Islam, seluruh umat muslim. Maka tak heran jika generasi sahabat, yaitu para salafus soleh, adalah generasi terbaik sepanjang masa di dunia ini sampai sekarang. Mengapa demikian? Ya, karena arena para sahabat menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya. Mereka adalah generasi pertama umat ini yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya, telah mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla, karena mereka orang-orang yang langsung menerima dan mempelajari agama dari Rasulullah SAW. Amalan dan akidah mereka tentu jauh di atas kita, karena apa yang mereka laksanakan, apa yang mereka amalkan langsung disaksikan oleh Rasulullah SAW. Firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu tercantum di dalam surah At-Taubah ayat 100. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mengalir apa-apa yang di dalamnya untuk selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baik manusia adalah manusia yang ada di zamanku, yang ada di generasiku, kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya. Muttafaqun alaih. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan generasi sahabat mulia karena mereka bersahabat dengan Al-Quran. Oleh karena itu, ketika kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah akan memuliakan kita. Karena satu-satunya kitab yang Allah muliakan adalah kitab suci Al-Quran. Mendekat dengan Al-Quran, maka Allah akan mudahkan apa saja yang di dunia dan bahkan yang di akhirat. Jadi kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita bukan cuma dapat akhiratnya saja. Insya Allah dunia dan akhirat dua-duanya kita sekaligus mendapatkannya.
Sebagaimana kita harus dekat dengan Al-Quran adalah kewajiban seorang muslim atau muslimah terhadap Al-Quran. Yaitu yang pertama adalah cara kita mendekatinya adalah dengan membacanya. Tentu dengan bacaan yang benar, karena hukum membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah fardu ain. Namun hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Lantas bagaimana agar bisa membaca dengan benar? Maka jawabannya harus belajar. Harus belajar pada seseorang guru dengan proses talaki. Talaki dia langsung face to face, depan-depanan. Talaki adalah membaca Al-Quran secara langsung dibimbing oleh secara guru. Dalam talaki seseorang akan mendapatkan pengarahan yang benar setiap kali salah membaca. Nah, jadi dia memang harus bertemu. Bacaan Al-Quran bukan berdasarkan ijtihad, tetapi berdasarkan riwayat. Sehingga harus melalui proses talaki kepada seorang guru dan tidak dapat dipelajari sendiri. Sabda Rasulullah SAW, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran bersama duta-duta mulia lagi sucinya, dan siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan mengalami kesulitan, maka baginya mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Sabda Rasulullah yang lain, orang yang membaca 1 huruf dari kitabullah, maka baginya 1 kebaikan. Dan setiap kebaikan setara dengan 10 kali lipatannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tetapi aku mengatakan alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Masya Allah. Berarti dilipat gandakan kebaikan-kebaikan tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua adalah al-hifzu, yaitu menghafalnya. Al-Quran selain dibaca dan direnungkan, juga perlu untuk dihafal. Dipindahkan dari tulisan ke dalam dada. Karena hal ini merupakan ciri khas orang-orang yang diberi ilmu. Juga sebagai tolak ukur keimanan hati seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sebenarnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada-dada orang yang diberi ilmu. Dan tidaklah mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Dan ada juga sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya orang yang di dalam dadanya tidak terdapat ayat dari Al-Quran bagaikan rumah yang tidak berpenghuni. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Anak-anak mualim, maka dari itu kita harus menanam sedikit demi sedikit, mulai dari membacanya, menghafalnya, walaupun sedikit surat. Karena dada orang yang tidak ada Al-Quran di dalamnya bagaikan rumah yang tidak berpenghuni. Na'udzubillahi min zalik. Jadi seperti kuburan. Rumah yang tidak berpenghuni itu kosong seperti kuburan. Jadi jangan sampai dada kita itu seperti rumah yang tidak berpenghuni atau seperti kuburan. Dan yang ketiga adalah al-fahmu, memahami isinya. Untuk dapat memahami isi Al-Quran, haruslah menguasai bahasa Arab. Karena jika hanya membaca terjemahannya saja belum cukup. Untuk bisa memahami isinya, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang sangat tinggi sastranya. Oleh karena itu, sebagai muslim yang baik butuh belajar bahasa Arab. Oleh karena itu, menurut kaidah Islam, mengerti akan ilmu nahwu bagi mereka yang ingin memahami Al-Quran, hukumnya adalah fardu ain. Jadi anak mualim, kita manfaatkan belajar bahasa Arab di sekolah kita ini di Al-Kafah. Walaupun gak sampai bisa mengartikan Al-Quran, setidaknya kita paham sedikit demi sedikit gitu, sedikit demi sedikit. Jadi jangan sampai buta kali akan bahasa Al-Quran, karena bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Lughatul jannah wa lughatul arabiyyah. Yang keempat anak-anak mualim, yaitu al-amalu, mengamalkan. Sebagai seorang muslim,
tentu urusan mengamalkan isi Al-Quran sudah menjadi harga mati. Sebab Al-Quran bukan sekedar kitab untuk dibaca saja, tetapi lebih dari itu. Al-Quran adalah petunjuk hidup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Taha ayat 113, dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebahagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau Al-Quran itu menimbulkan pelajaran bagi mereka. Jangan sampai Al-Quran menimbulkan pelajaran bagi kita. Yang seterusnya di Quran surat yang lain, di Asy-Syu'ara ayat 7, demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura atau penduduk di sekeliling kita, sebagai memberi peringatan tentang hari berkumpul yang tidak ada keraguan di dalamnya. Segolongan masuk surga dan segolongan lagi masuk neraka jahanam. Na'udzubillah. Namun kita juga perlu tahu bahwa isi Al-Quran itu sangat luas, mencakup wilayah yang menjadi pokok agama. Tetapi juga ada wilayah yang bersifat anjuran. Kalau kita pinjam istilah ahli fiqih, adalah wajib dan ada sunnah, ada wajib dan ada sunnah, ada haram dan ada makruh. Jadi yang harus kita siapkan terutama pada bagian yang paling esensial, yang paling penting, seperti urusan dasar akidah dan syariah. Jadi kami batasi dulu saja. Jadi dibatasin dulu saja bahwa mengamalkan isi Al-Quran adalah sesuatu yang mutlak wajib dijalankan, terutama pada wilayah yang paling penting, yaitu akidah dan akhlak. Di tataran akidah rasanya sedikit sekali wilayah perbedaan pendapatnya. Beda dengan tataran syariah yang agak. Kesimpulannya anak-anak mualim, walaupun kita nggak bisa mengamalkan seluruh isi Al-Quran, setidaknya kita mengamalkan sedikit-sedikit saja. Contoh, sholat tepat waktu, baru jangan melambat-lambatkan sholat, baru minum duduk, jangan minum berdiri, menahan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua, jangan berkata kepada orang tua, jangan kalau disuruh orang tua jangan sampai melawan, jangan sampai berkata apalagi sampai melawan. Itu kan maksudnya kita nggak boleh melawan sedikit pun, aja nggak boleh, apalagi sampai nggak lama, nggak lah pak, jangan sampai seperti itu. Dan banyak amalan-amalan yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Yang kelima adalah mendakwah, mengajak orang untuk mengikuti Al-Quran. Intinya kita tidak boleh soleh sendirian. Sabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan terakhir anak-anak mualim, ini sedikit lari dari pembahasan tentang puasa. Nah, untuk referensi kepada kita gimana puasa ini, apa yang diajarkan dari kita berpuasa. Di antara banyaknya hikmah puasa, ada 3 poin di antaranya. Yang pertama adalah berpuasa mengajarkan kepada kita bagaimana merasakan perasaan saudara kita. Kita tidak dididik secara teori apa itu lapar menurut bahasa, apa itu lapar menurut istilah, bagaimana rasanya lapar tersebut, apa artinya lapar. Akan tetapi kita langsung diajarkan begitulah rasa lapar tersebut. Lapar kita, anak-anak mualim, dengan lapar saudara kita beda. Kalau kita lapar, ada batasan waktunya. Ketika azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, kita bebas memakan makanan yang nikmat dan minum minuman yang menghilangkan dahaga. Tetapi saudara kita nun yang jauh di sana, bahkan yang dekat-dekat dengan tempat tinggal kita, yang dekat dengan rumah kita, jika mereka kelaparan, mereka tidak ada batasan waktunya. Mereka lapar pagi, lapar siang, lapar petang, lapar malam, besoknya dan di hari-hari berikutnya.
ketika kita menghadiri seminar tentang lapar, orang-orang yang berbicara adalah orang-orang yang kenyang. Narasumbernya adalah orang-orang yang kenyang. Dan panitianya adalah orang-orang yang kenyang. Tidak lain dan tidak bukan hanya akan menghasilkan teori-teori semata. Oleh sebab itu anak-anak mualim, Islam mengajarkan kepada kita la yu'minu, tidak beriman seseorang, belum beriman seseorang hatta yuhibbul li akhi wa yuhibbul li nafsi, sampai ia merasakan perasaan saudaranya. Kalau makanan yang mengalir di tenggorokan kita, anak-anak mualim, adalah makanan yang enak, itu juga yang harus mengalir di tenggorokan saudara kita. Kalau makanan yang kita kunyah adalah makanan yang lezat, makanan itu juga yang harus ada di mulut saudara kita. Perasaan itu anak-anak mualim yang harus kita pupuk selama sebulan penuh ini. Yang kedua, anak-anak mualim, bulan puasa mengajarkan kepada kita bagaimana konsisten dengan waktu. Siapapun orangnya, mau presiden, mau menteri, mau gubernur, mau raja, kalau sudah mendengar suara azan waktu fajar terbit, kulu, makanlah, washrobu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai terbit fajar. Tidak bisa kita menawar lagi anak-anak mualim. Siapa yang terlambat lalu ia makan ketika matahari sudah terbit, ia ingin tambah menjadi malam, saya tunda waktunya. Oh, tidak bisa. Karena waktunya telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya tertentu, dari hanya awal Ramadan hingga akhir Ramadan, tidak lebih dari 30 hari dan tidak kurang daripada 29 hari. Ayyam ma'dudat, waktu-waktunya telah ditentukan dan ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin ketiga anak-anak mualim, puasa mengajarkan kita bagaimana orang-orang mukmin menahan segala hawa nafsunya. Ketika mata ingin melihat, mulut ingin berbicara, telinga ingin mendengar, jiwa ingin meronta-ronta dan hati ingin berkata-kata, tetapi ia mampu menahan dari menceritakan orang lain. Ia mampu menahan dari membuka aib saudaranya. Padahal makanan yang ia makan adalah makanan yang halal. Minumannya adalah minuman yang halal. Tetapi ia mampu menahannya. Jika di bulan Ramadan ia mampu menahan segala hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di luar Ramadan ia mempunyai self control atau pertahanan diri dari menghindari segala perbuatan-perbuatan, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak-anak mualim 3 poin dari hikmah puasa yang dapat kita ambil pelajarannya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, penutupan, dikisahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang ingin melaporkan sesuatu kepada Rasul. Ya Rasul, saya melihat 2 orang perempuan sedang berpuasa, namun saat ini kondisinya mereka hampir mati karena kehausan. Lalu Rasul tidak menggubris, tidak peduli atau tidak open akan hal itu. Setelah itu sahabat itu datang lagi kepada Rasul dan menyampaikan hal yang sama. Ya Rasul, saya melihat kedua perempuan ini sekarat dan hampir mati. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk membawa kedua perempuan ini. Ketika sampai di hadapan Rasul, Rasul mengambil ember dan menyuruh kepada salah satu perempuan untuk muntah. Na'udzubillah anak-anak mualim, yang ia muntahkan adalah nanah dan darah, sehingga penuhlah setengah ember. Setelah itu Rasul meminta kepada perempuan satunya lagi untuk muntah, dan na'udzubillah yang dimuntahkan sama dengan perempuan sebelumnya, yaitu nanah dan ember, yaitu nanah dan darah, sehingga penuhlah satu ember tersebut.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kedua perempuan ini berpuasa dari apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun mereka berbuka dari yang diharamkan olehnya. Maksudnya apa, anak-anak mualim? Jawabannya ada di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Daud, yang artinya, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, tetap mengamalkannya, tetap mengerjakannya, dan tetap melakukan hal-hal bodoh, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak peduli akan puasanya. Kesimpulannya adalah kedua perempuan ini berpuasa dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berpuasa dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika mereka berpuasa, mereka masih suka menceritakan orang lain. Ketika mereka berpuasa, mereka masih gemar membuka aib saudaranya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala murka dan memberikan teguran kepada dua perempuan tersebut. Anak-anak mualim yang mualim cintai, semoga kita terhindar dari murka Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan, perkara-perkara yang membuat amalan kita, puasa kita, dan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini saja yang dapat mualim sampaikan, lebih kurangnya mualim mohon maaf. Akhirul kalam, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.